Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Pagi ini saya mau membagikan firman Tuhan tentang panggilan Bapa terhadap Allah. Siapakah sepatutnya yang pantas memanggil Allah itu Bapa, yang sesuai dengan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu. Urapanmu atas kami, pimpinanmu atas kami, tuntunanmu atas kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan hidup kami berdasar dari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Doa. Amin. Semua orang Kristen memanggil Allah itu Bapa. Bagus. Namun supaya panggilan kita itu berdasar sesuai dengan firman Tuhan, baiklah kita lihat firman Tuhan. Roma 8 ayat 14 mulai. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, menurut firman Tuhan ini, yang patut memanggil Allah itu Bapa adalah orang-orang yang memiliki roh Allah. Tidak semua orang memiliki roh Allah. Roh Allah itu dimiliki orang yang menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Kita buka hati, kita undang Kristus masuk tinggal dalam hati kita. Kristus bertahta dalam hidup kita. Kristus ada di dalam hati kita. Kristus tinggal di dalam hati orang percaya. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak sembarang masuk. Yesus tidak sembarang masuk. Yang sembarang masuk itu adalah pencuri. Pencuri tidak pernah diundang untuk masuk ke dalam rumah, tetapi pencuri itu masuk sendiri. Tetapi Yesus tidak demikian. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus mengetuk pintu hati bagi orang yang mendengar suaranya dan membukakan pintu hatinya, mengundang dia masuk, maka Kristus tinggal dalam hatinya. Dengan iman kita dapat berkata, Kristus ada dalam hati. Roh Kudus ada dalam hidup. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita memiliki roh. Roh itu bersatu dengan roh kita. Dengan itu kita berseru kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Allah yang ada di dalam hidup, dalam hati, dalam diri kita bersaksi. Kalau di dalam bahasa Batak disebutkan, Todini de Batak mersada doho todita. Todi iro nama katidakon bahwa hita anak ni de Batak. Marhite ido pajawota tuibana aleama. Saya akan buka di dalam bahasa Batak Roma 8 ayat 16.
Katakan, laos to di ido maka tidakon dito dita babuana tutu hita anak ni debata alai. Ayat 15, aidang na di jalo hamu to di hatoban asa mangulahi mabiar to di haanahod do di jalo hamu mangasahonido pajowota abba madok aleama. Jadi setiap orang yang memiliki roh Allah, dialah yang patut, dialah yang pantas memanggil Allah itu Bapa. Kalau bukan memiliki roh Allah, tidak patut. Sekalipun dia sebenarnya memanggil Allah itu Bapa, namun panggilannya itu tidak berdasar dengan firman. Ini bukan kata saya. Saya menyampaikan firman Tuhan bukan dari gereja, bukan dari sekte, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Bagi saya, firman yang menjadi ukuran. Saudaraku, saya mau tegaskan sedikit. Dulu saya bukan orang Kristen. Dulu saya bukan orang yang mengenal Kristus. Dulu saya bukan orang yang mengasihi Kristus. Namun saya dikasihi. Bagi saya, kalau itu firman Tuhan, berarti itu harus saya lakukan. Kalau belum bisa saya menerima hari ini, bukan berarti itu firman salah. Aku yang harus berubah. Minta tolong pada Tuhan, supaya Tuhan berikan saya pengertian akan firman itu. Nah, tadi saya katakan, roh jahatlah yang masuk tanpa diundang. Kalau bukan roh Allah ada di dalam diri kita, roh jahat ada di dalam orang tersebut. Nah, ini di dalam Matius 12 akan saya bacakan ayat 43 mulai. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Perhatikan ini. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Seseorang mendengarkan firman, bertobat itu bagus. Tetapi tidak cukup hanya bertobat. Arti bertobat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Meninggalkan keburukan dan hidup dalam kebenaran. Itu arti bertobat. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, roh jahat keluar dari hidup kita oleh firman itu. Roh jahat keluar, hidup kita bersih, rapi, teratur, dikatakan firman Tuhan. Kosong, belum ada penghuni, karena roh jahat sudah keluar. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Semua kita adalah jahat di mata Tuhan. Semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu yang dimaksud pembuat kejahatan. Jadi roh jahat yang keluar itu tadi, yang sudah keluar akan mengajak 7 macam roh lain lagi dikatakan, untuk masuk ke rumahnya yang dia tinggalkan tadi. Maka keadaan orang tersebut lebih buruk dari semula. Coba perhatikan, orang-orang yang tadinya hidup di dalam Kristus,
keluar dari kasih Kristus, keluar dari pengenalan akan Kristus, keluar dari pagar kasih Kristus, apa terjadi? Kejahatan luar biasa. Karena roh jahat dikatakan di sini, yang tadinya hanya satu di sini, dia mengatakan mengajak 7 macam roh, sehingga keadaannya lebih buruk. Kita lihat itu sekarang ini terjadi. Merasa dia benar. Saya tidak pernah layani yang seperti itu. Karena bagi saya firman bukan untuk diperdebatkan, tapi firman untuk dilakukan. Hidup adalah pilihan. Itulah pilihan dia. Terserah. Kelak akan diterima. Karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di sana akan kita terima. Jika kita baik, upah kebaikan akan kita terima. Kalau kita meninggalkan kebaikan, hidup dalam kejahatan, upahnya tidak satu pun yang bisa lepas. Semua akan diperhitungkan Tuhan. Nah ini, jelas lewat firman ini, jika orang itu tidak menerima roh Allah, berarti roh jahat yang ada di dalam hidupnya. Dan orang yang ditinggali roh jahat, itu adalah rumahnya, rumah roh jahat, rumah iblis. Karena dikatakan di dalam firman ini jelas-jelas, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi tidak semua orang menjadi bait Allah. Ada bait iblis. Hanya orang yang memiliki roh Allah adalah bait Allah. Dan hanya orang yang memiliki roh Allah yang pantas memanggil Allah itu Bapa. Karena roh itu, roh Allah itu bersatu dengan roh kita, tinggal di dalam diri kita. Dengan roh itu kita berseru kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Itulah firman Tuhan. Saya tegaskan kembali, hanya orang yang memiliki roh Allah yang patut dan pantas memanggil Allah itu Bapa. Saudaraku, kalau mungkin saudara juga belum mendengarkan video saya sebelumnya, lihat hari dan pagi ini Yesus mengetok pintu hatimu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saya akan bacakan ini supaya tidak salah saudaraku. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus tidak masuk sembarang, karena yang masuk sembarang itu adalah pencuri. Tetapi Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Hari dan pagi ini Tuhan Yesus mengetok pintu hatimu. Maukah engkau membuka hati untuk dia? Dan berkata Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, tinggallah di dalamku sebagai Tuhanku, juru selamatku, andalanku, harapanku, pimpinanku, Tuhanku, pagi ini untuk selama-lamanya. Dengan demikian, Roh Kudus menjadi milikmu. Dengan roh itu, kita berseru kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih. Demikian firman Tuhan hari dan pagi ini. Saya Pendeta Rustam Gultom. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang begitu singkat namun luar biasa. Tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan firman-Mu adalah
dasar bagi kami. Dari firman kami mengerti, dari firman kami mengenal, dari firman kami tahu mengasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.